Another all time high terjadi 3128. Oke. Nah, so what's next? Kondisi sekarang buat kalian yang nge-sell ya, yang merasa oh ini all time high coba sell atau ada reaction coba sell. Ya, nggak salah. It's worth it untuk to take the sell menurut saya. Namun sebenarnya tren sebenarnya itu masih up. Nah, kalau kalian yang mau sell, saya punya satu ide trading begini. Kalian perhatikan dua level ini. Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 4 April. Dan buat teman-teman yang merayakan Lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya harapkan kepada teman-teman semuanya agar tahun ini akan menjadi lebih baik lagi dan lebih berkembang dibandingkan tahun lalu. Oke, kita langsung mulai aja untuk weekly market outlook kali ini. Dan untuk minggu ini saya mau mulai itu dari ekonomi kalender terlebih dahulu. Oke, karena kenapa? Karena untuk minggu ini kita punya banyak data dan seperti biasanya di hari Jumat pertama bulan baru kita akan punya data tenaga kerja dari US yaitu average hourly earning, non-farm dan unemployment rate. Dan kemudian nanti pada hari Jumat pukul 10.25 itu juga ada Fed Chairman Powell Speaks. Oke, jadi sumber volatilitas utama di minggu ini ada di hari Jumat. Oke, 7.30 dan 10.25. Nah, sebelumnya kita juga punya beberapa data. Oke, seperti hari Selasa itu ada cash rate dari RBA atau Bank Sentral Australia 4,1%, ekspektasinya sama dengan hasil bulan sebelumnya. Kemudian nanti hari Selasa besok itu ada Job Opening Labor Turnover Summary ya jam 9 malam. Rabu seperti biasa ADP dan satu hari sebelum non-farm itu adalah US Unemployment Claims. Jadi silakan teman-teman cek di forexfactory.com. Ini adalah hari-hari di mana dan jamnya ya, di mana market itu akan bergerak secara lebih volatile untuk minggu ini. Oke, itu tadi pembahasan untuk timing kapan market akan volatile minggu ini. Kita langsung aja ke chart seperti biasa. Oke, untuk chart kita biasa mulai dari market emas terlebih dahulu. Untuk market emas kita langsung ke time frame 4 jam. Oke, nah untuk time frame 4 jam, strukturalnya menurut saya kurang lebih adalah seperti ini, gambaran besarnya. Ya, sorry, ini saya buat putus-putus saja. Oke, ya, nah, another all time high terjadi 3128. Oke, nah, so what's next? Nah, tadi pagi setelah candle ini, ya, personally saya juga ambil posisi sell dan saya stop loss di atas candle ini, ya, di atas 3097 atau 3098. Dan it took me out. Oke, nah, kondisi sekarang buat kalian yang nge-sell, ya, yang merasa oh ini all time high coba sell atau ada reaction coba sell, ya, nggak salah. It's worth it untuk to take the sell menurut saya. Namun sebenarnya tren sebenarnya itu masih up. Oke, tren sebenarnya itu masih up. Nah, so what's next? Kalaupun nextnya dia turun, ya menurut saya turunnya ini ya kurang lebih panjangnya kurang lebih ya seperti ini atau lebih minimum seperti ini. Oke, atau dia jadi running flat for another up. Jadi penurunan di sini ya kalau dia drop impulsively ya penurunannya for another up. Karena kenapa? Kita punya potensial ini. The best case adalah market bentuknya seperti ini. Break this low. Ya 3000. Oke, kita cek ya ini low-nya berapa. Oke. 2199 di bawah 3000. Oke. Apakah possible? Ya possible aja. Cuman apakah is this high probability chance? I would say no at the moment. Ya. Kenapa? Karena kondisi sekarang yang dimana dunia sedang tidak baik-baik saja. Oke.
this is unlikely to happen soon. Oke, so apa yang bisa kita lakukan minggu ini? Yang bisa kita lakukan minggu ini adalah saya akan drop down ya ke time frame lebih kecil. Saya akan kasih tunjuk beberapa structural yang ada. Oke, nah yang pertama itu adalah ini. Impulse A, B, C. Nah ini terjadi pada hari Jumat. Nah pada hari Jumat lalu, kalau ini adalah expanding flat, artinya dia break low di bawah ini dan kasih candle reaction di time frame lebih kecil, kemungkinan besar saya akan take the buy. Ya, hari Jumat lalu. Namun ini adalah running, ya, dan running flatnya ini terjadi di all time high, dan saya nggak akan ambil, ya, dan terjadi lagi another running flat, okay, up. So what's next? I cannot see anything, ya, to be honest, I cannot see anything at the moment. Saya nggak bisa lihat apa-apa sekarang ini. Dari sini dia up, pull back, possible another up to take this stop. Ada complete correction nggak? Nggak ada sama sekali. Ini hanya adalah impulse, pullback, up, ya. Yang saya mau tunggu adalah kalau market pergerakannya begini, ya, antara dia up, drop, up lagi, ya, for another higher hike, oke, seperti ini. Somehow this will correct. Ini akan terjadi correction. Setelah correction ini, ya, we can be the buyer for another upside. Oke? Jadi no more buys for me ataupun sell at the moment, ya. Nah, kalau kalian yang mau sell, saya punya satu ide trading begini. Kalian perhatikan dua level ini. 3.150, 3.200. Di dua level psikologis ini, market kalau tap, ya, nyentuh dua level ini, kemudian kasih reaction seperti begini contohnya, atau seperti begini, ya, artinya adalah contoh candle reversal, price actionnya candle reversal, you may go for the sell. Oke, tapi sellnya ingat, kalau marketnya begini ya, contoh di sini 3.150, kemudian ada candle reaction seperti ini higher hike, oke, you can sell here, put your stop above here. Oke, nah cuman ini bisa jadi dia drop, ya, correction, one more drop. Nah kalau ini terjadi, get out. Oke, karena ini akan push ke atas lagi. Nah, sekarang saya mau share sedikit ciri-ciri market continuation pattern. Kalau market continuation pattern up, kalau ini drop pun terjadi, artinya ini kemungkinan besar adalah pullback. For the A wave, B, one more drop, ini adalah regular, another up. Kalau ini terjadi, get out. Ya, kalian akan hit stop loss sia-sia. Oke, karena stop loss kalian misalnya kan di sini, kalian sell tuh di sini. Kalau ketika ini dia drop begini, get out from the market. Atau minimal kalau kalian nggak mau get out, kalian pasang SL di break even atau small profit. Ya, ini kalau kita mau sell. Oke, at the moment nggak ada posisi sama sekali, nggak ada pattern untuk sell maupun buy. So just wait. Ya, just wait. Bagi kalian yang buy, just manage your trade wisely. Oke? Ya, bagi kalian yang mau incer sell, this is not the time. Ya, belum waktunya. Oke? Jadi idea saya untuk sell adalah kalian lihat dua level psikologis ini, 3.150, 3.200. Yang artinya kalau hit level ini kemudian kasih candle price action berupa engulfing, ya, you can take the sell atau ini. Ya, artinya kalau misalnya 3.150 nggak ada reaksi apa-apa, masih keep pushing to the upside, kalian tunggu di sini. Oke? Itu untuk emas, ya. Nanti saya akan update lagi minggu depan. Atau buat kalian yang mau menantikan update secara berkala, kalian bisa join, ya, link yang ada di bawah ini, di bawah video ini. Itu adalah public telegram group yang biasa saya update secara berkala situasi market, ya, agar kita semua trade dengan penuh gambaran atau penuh punya satu plan agar kita ini tidak trading tebak-tebak. Oke? Next yang mau saya bahas itu adalah US oil. Oke, ini adalah US oil. Gambaran besarnya itu adalah ini, ya.
Jadi personally saya nunggu market ini untuk break di bawah 6845. Oke, karena kenapa? Oke, saya akan ceritakan begini. Saya ganti view saya minggu lalu. Dimana kalian tahu minggu lalu saya itu adalah bearish, ya. Cuman saya switch my bias karena kenapa? Karena setelah break di atas ini drop, ya ini saya sempat sell, kemudian saya stop loss 80-an pips. Oke, dia break ke atas, ini saya sudah tahu kemungkinan besar market akan trend continuation ke atas. Oke. Nah, di sini sebenarnya dia udah kasih impulse A, B, C, ini adalah running up. Oke, drop B. Nah, ini adalah bisa aja dia take begini. Oke, one more drop seperti ini. Nah, at this moment ketika dia break di bawah ini, saya akan look for the buy. Ya, 6845. Kurang lebih 100 pips dari harga sekarang. Kalau dari sekarang dia shoot up ke atas, then ya, saya akan biarkan dia naik ke atas tanpa saya. Oke, let it go without me. Ya, jadi saya hanya akan interested untuk buy ketika dia break di bawah 6845 dan kemudian kasih candle reaction seperti begini contohnya, atau yang begini, atau begini, atau yang begini. Oke, candle 4 contoh candle reaction ini ketika dia udah break di bawah ini. Oke, ya itu untuk US oil. Next market yang saya mau bahas itu adalah silver. Nah, silver ini kurang lebih sama, ini masih naik ke atas dan silver proyeksi saya adalah kurang lebih dia akan break top di sini 3486 atau ya top yang ini ya. Oke. Namun sebelum break top tersebut alangkah baiknya apabila ada complete correction. Oke, nah sekarang what is the structure? Structure terakhirnya yang besar itu adalah ini, impulse A, B, C, expanding up. Nah, di sini ini juga ada expanding kecil menurut saya. Up. Nah, sekarang ini impulse, ini adalah kemungkinan A. Dia mau naik pun let it break this top, one more drop seperti ini. Kalau ini terjadi, this is our buy to the upside. So we need more waves. Tapi kalau kalian tanya kecenderungannya apa? Kecenderungannya adalah up. Target terdekatnya 34.86 atau bahkan 35. This is for silver. Oke, tadi itu untuk part commodity. Kita masuk ke bagian forex. Yang pertama adalah yang mau saya bahas itu adalah DXY atau dollar index. Untuk dollar index, kita ke daily ya. Kita ke daily. Nah, ingat, ini adalah apa? Ini adalah gambaran besar. Oke, impulse A, B, C. This is your regular flat to drop minimum break this low, the best case break this low. Nah, perjalanannya dari atas ini ke bawah, ini sangat butuh namanya complete correction atau yang kita sebut dengan konfirmasi. Kalau kita dapatkan seperti ini, one more break. Nah, sekarang kita tinggal drop down ke time frame lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam, apa yang bisa kita lihat? Oke, nah ini yang bisa kita lihat di time frame 1 jam. At the moment, menurut saya, market ready to push up. This is the structure. Impulse A, B, C, naik, kemungkinan break this top. Okay, so look for your sell after breaking this top. Ya, itu untuk DXY. At the moment adalah push up. Nah, kalau push up ini terjadi, sudah terjadi dan break top ini sudah terjadi sebelum NFP, maka kemungkinan besar NFP hari Jumat karena structure ini sudah done. Dan di bigger picture, seperti yang saya tunjukkan tadi, yaitu di time frame weekly, ya, bigger picture adalah mendukung untuk down, maka menurut saya apabila, apabila kita ke time frame 1 jam ya, lebih kelihatan wave-nya. Apabila, ini tadi structure-nya ya. Apabila sebelum NFP dia udah break this top, maka kemungkinan besar NFP bakal buat ini market drop. So kita lihat apa yang akan terjadi. Kalau saya ditanya pribadi, saya akan look for sell untuk DXY di atas top ini. Ya, ini adalah chart 1 jam. Next, kita mau bahas Aussie. Ini adalah harga di mana saya akan look for buy. Kenapa? Saya punya 2
gambaran besar structure. Structure besar yang pertama adalah warna kuning. Ya, ini adalah potensial apa? Potensial regular flat drop. Oke. Nah, namun di tengah-tengah ini ada satu potensial structure lagi yang saya tandai pattern lainnya warna putih. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang warna putih. Nih, impulse ini A, B, C. What is this? Expanding. Jadi ini bisa jadi expanding di tengah, ya di dalam potential regular flat. Kita nggak tahu dia mau play out yang mana. At the moment kita perhatikan dulu yang ini, oke? Karena ini udah complete, yang regular flat. Oke, nah at this moment we start to look for buy. Kita butuh apa? Kita butuh reaction. Oke, stop loss di bawah ini. Oke, jadi kalau impulse A, B, C ada reaction di sini, this is going up to break this stop or this stop. The best case break this stop. Nah, kalau let's say di sekarang ini nggak ada reaction sama sekali dan keep pushing to the downside, maka ketika harga break di bawah low ini, we start to look for buy. Karena kalau ini yang terjadi, maka yang play out adalah skenario yang ini. Ini saya tandai, kita kasih warna kuning. Impulse A, B, C, up. Kalau ini terjadi, buy di sini. Ketika ada reaction, stop loss di bawah ini. Oke? Itu untuk Aussie dollar. Next market yang saya mau bahas adalah GBP USD. Nah, untuk GBP USD, this is the structure. Nah, kalau ini structure-nya mungkin kalian bertanya. Bagi kalian yang paham ya untuk structure. Impulse A, B, C. Nah, ini udah expanding nih. Sell dong. Benar. Idealnya adalah sell. Cuman saya nggak suka price action yang bentuknya seperti ini. Oke? This should be my sell to break this low minimum. The best case break this low. But I just don't like the reaction here. Why? Nah, kalau kita sudut pandangnya adalah begini, benar ini akan turun. Tapi setelah ini malah market consolidate. Kalau kita arahkan sudut pandang kita yang dari sini menjadi hanya ini, kemudian dia consolidate, artinya apa? Market bisa aja break this stop. So, untuk GBP USD, pound dollar, ya saya akan look for, kalau ini berlanjut ya, konsolidasinya berlanjut, maka ini akan naik break this stop. Nah, saya baru akan sell ketika dia break this stop. Top yang sini kemarin. Ya, 1.30149. Oke? Ya, itu untuk pound dollar. USD yen. Nah, untuk USD yen sebelumnya saya gambar structure-nya itu adalah begini. Ini 4 jam ya. Oke, structure sebelumnya itu adalah ini. Kemudian di tengah-tengah saya melihat malah ada ini. Artinya apa? Artinya adalah bisa jadi dia tidak perlu turun sampai break low di sini. That's why ketika saya sell di sini, stop loss saya taruh di atas ini. Ketika dia drop tadi di bawah ini, saya start to take partial profit. Dan ketika ada candle reaction di sini, di time frame 1 jam. Ini. Nah, ini candle reaction nih, yang ini. Nah, saya close semua posisi sell saya. Kemudian saya switch jadi buy di harga 149.13. Oke, SL di bawah ini, TP di atas ini, this is 1 to 2.2. Ya, 1:2,2 rasionya ke atas. Oke, so USD yen biasnya adalah upside. Oke. Kemudian next market yang saya mau bahas adalah Canadian Swiss franc. Oke, untuk Canadian Swiss franc, impulse A, ini warna merah. Kita buat warna putih. Impulse A, B, C. This is running up. Oke. Nah, di sini saya lihat impulse A, B, C. Oke. Sebenarnya kita bisa start to look for buy. Stop loss-nya di bawah ini. Oke. Start to look for buy. Nah, permasalahannya kalau dia keeps dropping to the downside,
maka setelah dia drop low di sini atau drop low di bawah ini, kita start to look for buy. Maka kalian lihat ada beberapa tanda di chart saya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Oke, so dari harga sekarang atau ketika dia hit ini atau hit harga di sini, di bawah ini, any candle reaction upside. Atau bahkan ketika dia udah break low di bawah ini, we still look for the upside. Risk reward terbaik di mana? Ya di bawah ini. Oke, apakah market harus ke bawah ini? Enggak. Karena kita sudah punya complete pattern sekarang. Oke, tapi apakah bisa break di bawah ini? Bisa. Dan kalau ini terjadi, ya saya nggak akan ragu untuk buy. Untuk Canadian Swiss franc. Oke, next market yang mau saya bahas adalah CAD Yen. CAD Yen ini juga sama, Canadian Dollar Yen. Ini juga sama, strukturnya sama dengan ini. Kalian pilih salah satu. Ya, USD Yen atau Canadian Yen, targetnya adalah ke atas. Ini adalah apa? Ini adalah expanding flat for the upside. Oke, Euro GBP. Euro GBP minggu lalu up, lalu dia drop, took me out. Oke, and then, nah, setelah candle ini saya ketinggalan untuk buy. Cuman, nah sekarang begini. Ini bedanya kalau kita paham structure sama yang nggak paham. Yang nggak paham itu biasanya apa? Biasanya bisa FOMO. Kenapa sih di sini saya nggak FOMO? Karena kalian bisa lihat ini up dan ini sekarang mulai consolidate. Kalau ini up consolidate without breaking this low, maka ini adalah up. Tapi bisa juga begini. Bisa juga adalah this is the drop, pullback, B, this is your running, another drop. Oke, jadi kita apapun itu, biasnya nggak berubah, mau dia break low di sini ataupun dia konsolidasi begini, lalu up biasnya nggak berubah, upside. Karena kenapa? Karena untuk bigger picture-nya, this is our bigger picture. Impulse A, B, C. Jadi kalau dia drop di bawah ini pun, ini hanya extend ke bawah for another upside to break this top. Oke, itu untuk Euro GBP. Euro OS. Untuk Euro OS, pada saat ini saya akan start to look for sell. Ya, start to look for sell. Ini harga yang saya tunggu dari 2 minggu lalu. Oke, Impulse A, B, C. Nah, permasalahannya ini sangat deras naiknya. Start to look for sell, ya, bukan berarti ketika dia udah break di atas ini kita langsung sell. Ketika dia udah break di atas ini, artinya start to look for sell adalah kita mulai perhatikan market dan lihat reaction yang terjadi. Nah, reaction yang saya mau ya di 4 jam ideally atau di 1 jam minimal, saya mau candle seperti ini atau ini. Oke, jadi setelah ini dia ada candle seperti ini. That will be good for, this is my sell. Sell to the downside, SL di atas ini. Oke? Ya, yang saya butuhkan pada saat ini antara di 4 jam atau 1 jam itu adalah candle reaction. Oke? Without this candle reaction, saya nggak akan sell. Karena kenapa? Karena ini naiknya deras, dia bisa break di stop. Kalau dia break di stop, maka view-nya jadi begini. Oke, ini saya hapus. Oke, let's say kalau dia break the top, maka yang terjadi adalah let's say dari sini dia break the stop, dia tetap sell. One more drop, take all of the liquidity here, before another up. Kenapa? Karena Euro OS, saya sudah pernah cerita, ini sangat-sangat biasa ya, dia buat namanya expanding flat. Sangat biasa buat yang namanya expanding flat. Oke, nah ini juga expanding flat, cuman karena ini naiknya deras, ya, oke, saya butuh candle reaction. Nah, kalau reaction ke bawah yang seperti ini, maka keluar dari market, dia bakal naik, break di stop. Oke, itu untuk Euro OS. Next market adalah Euro New Zealand. Euro New Zealand ini juga sama. Oke, Euro New Zealand ini juga sama. Di sini saya gambar bigger structure-nya adalah begini. Impulse A, B, C.
Nah, di harga sekarang kita juga udah bisa start to look for sell. Jadi antara sell setelah ada reaction atau sell di atas ini. Ini candle 4, ini adalah chart 4 jam ya. Dari harga sekarang, sell ataupun di atas ini. Saya butuh reaction. Reaction yang saya maksud itu adalah seperti ini. Kalian bisa lihat ya, candle warna putih. Nih. Nih. Oke, itu yang saya perlukan. Jadi kalau tanpa itu, dia naik terus ya biarin aja dia naik terus. Berarti kalau dia naik terus, maka yang play out skenario-nya adalah ini. Drop, another up. Oke, itu untuk Euro New Zealand. Jadi di harga sekarang ataupun di atas ini kita akan start look for sell. Oke, itu untuk Euro New Zealand. Next, GBP AUS. Untuk GBP AUS saya perlu grafik yang lebih besar, time frame-nya itu adalah weekly. Ya, di grafik weekly untuk GBP AUS ini indikasinya another 120 pips, 130 pips ke atas, 120 sampai 130 pips lagi ke atas. Karena kenapa? Bigger picture adalah impulse A, B, C. What is this? This is contracting flat. Contracting flat maka dia perlu naik break minimum top yang ada di sini. Ya, top di sini itu berapa? 2.08553. That's why kemarin tuh kalian tahu saya punya posisi sell ya, and then saya keluar dari market walaupun profitnya kecil. Kenapa? Karena indikasi penurunannya itu bukan reversal, tapi trend continuation pattern ke atas, koreksi kemarin turunnya. Nah, sekarang targetnya adalah menurut saya 2.085 ini ya, 2.08535 ini. Oke. Jadi di harga sekarang apakah saya interested untuk buy? Saya nggak interested lagi untuk buy. Karena kenapa? Karena targetnya hanya kurang lebih 100-an pips ke atas. Cuman kalau dia turun, risknya lebih besar. Oke, so yang bakal saya lakukan adalah saya mau market ini naik, break di stop, kemudian kasih reaction. Reaction yang saya maksud adalah seperti ini, kurang lebih seperti ini, seperti ini. Oke, then that is my sell to the downside. Oke, jadi walaupun saya tahu dia bisa upside, saya nggak interested untuk upside. Saya tertariknya adalah downside setelah dia break di stop. Okay, so look for your sell setup above this stop ya, 2.08535. Berikutnya adalah pound against yen. Pound against yen. Nah, tapi kalau kalian suruh pilih antara US dollar yen, CAD yen sama pound yen, walaupun sama-sama ke atas, saya lebih milih yang namanya adalah ini ya, dollar yen atau CAD yen. Kenapa? Karena ini bentuknya adalah running flat. Ya, saya lebih suka expanding flat. Oke, directionnya apa? Directionnya jelas adalah upside. Minimum break di stop, the best case break top yang di sini. Nah, ini bisa jadi candle reaction kalian untuk ambil posisi buy bagi yang belum enter. Ya, karena saya sudah enter di dollar yen, maka saya nggak akan ambil lagi either CAD yen atau GBP yen. Karena kenapa? Saya nggak mau double risk saya. Oke, itu untuk forex. Next market yang saya mau bahas itu adalah BTC. Untuk BTC, saya tadi baru share sebelum saya rekam video ini. Oke, saya sempat bilang kemarin tuh, this is our protected low. Impulse A, B, C, this is your regular flat upside. Drop B, C, this is another expanding flat. Ini apa? Ini adalah trend continuation pattern ya, TCP, trend continuation pattern for the upside. At the moment, saya punya posisi buy 82150 SL di bawah ini. Target saya adalah market to take this stop, even this stop. Oke, take profit saya adalah top 96.000. Oke, jadi BTC targetnya adalah upside. Oke, next market yang saya mau bahas adalah index market. Yang pertama adalah Dow Jones. Dow Jones kemarin saya sempat bilang US 30, this is our bigger picture. Ya, bigger picture adalah impulse A, B, C, this is regular flat upside.
Permasalahan adalah ini up lalu turunnya tajam. Nah, untuk Dow Jones, US 30, saya akan fleksibel. Sikap saya adalah saya akan fleksibel. Fleksibelnya gimana? Ini drop, tajam. Artinya kalau kita asumsikan ini adalah impuls, kalau kita mau punya another impulse di sini, we will need correction. Kalau ini yang terjadi dari Senin sekarang sampai dengan maybe Kamis atau Jumat, kalau ini begini pergerakan naiknya, this is our sell to break this low. Itu yang pertama. Yang kedua adalah without breaking this low, ya, selama dia masih di range ini, oke. Kemudian ada candle reaction, impulse, nah seperti ini, impulsively seperti ini, then this is my buy for upside. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini fleksibel. Jadi kalau dari hari Senin ini sekarang sampai dengan Kamis atau Jumat jelang NFP, dia naiknya begini. This is our sell to break this low. Artinya ini bakal di break. Tapi jelang NFP, sebelum NFP dia nggak break low di sini, ataupun dia mau break low di bawah ini, ya artinya kalau dia break low yang di bawah ini, ya saya gambarin begini. Kalau dia break low yang di bawah ini, maka strukturnya begini. Ini extend ke bawah. Sama, masih bisa upside. Break this low or without breaking this low, ada candle reaction upside. Tapi kalau dia naiknya, nggak ada candle reaction, naiknya pelan-pelan begini, this is our sell to break this low. Oke, itu untuk US 30 atau Dow Jones. Nah, berbeda halnya dengan ini. Ini idealnya apa? Ini idealnya adalah begini, saya lihat. Impulse A, B. Nah, ini idealnya adalah market take this liquidity before long-term buy. Oke, jadi indikasi saya ini masih downside. Oke, nah bagaimana how to trade this kalau ini adalah downside? Maka karena dia udah break low di sini, yang saya perlukan adalah ini udah break semua low di sini udah ambil. Oke, dari sekarang sampai dengan mau jelang NFP atau NFP, kalau dia geraknya begini, ya saya asumsikan ini adalah impulse. Kemudian this is our correction. Then NFP it's going to break this one more time minimum. Oke, itu untuk US 100. DAX, nah DAX juga sama, ya DAX juga sama. Correction jelang NFP atau mendekati NFP sampai kepada NFP, this is our sell to the downside. Oke. Oke, terakhir market yang saya mau bahas untuk minggu ini adalah UK 100 atau FTSE. Nah, untuk FTSE kita bisa lihat, oke, nah this could be our buy. Oke. Ya, 2 menit lagi, this could be our buy. Impulse A, B, C up. Targetnya adalah minimum break this stop atau 8750. Oke, SL di bawah ini 8465. Oke. Ya, so dari harga sekarang close candle ini 1 jam, ya, without breaking this low, this is going up. Oke, itu untuk UK 100 atau FTSE. So I think that's it. Kita akan ketemu lagi nanti di minggu depan, ya. Jadi untuk minggu ini off dulu, nggak ada live, ya, live session tuh nggak ada dulu. Kita ketemu lagi Senin depan. Trade with care. All the best for your trade. See you again next Monday. Bye bye.